Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kontribusi terhadap risiko pasar atau beta. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian beta. Beta adalah huruf kedua Yunani, huruf besar B dan huruf kecil b, seperti pada gambar. Huruf ini melambangkan fonem B dalam bahasa Yunani klasik. Di bidang keuangan, beta atau beta pasar atau koefisien beta adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak atau rata-rata ketika pasar saham secara keseluruhan meningkat atau menurun. Dengan demikian, beta adalah ukuran yang berguna dari kontribusi aset individu terhadap risiko portofolio pasar ketika ditambahkan dalam jumlah kecil. Dengan demikian, beta disebut sebagai risiko aset yang tidak dapat diversifikasi, risiko sistematis, risiko pasar atau rasio redup nilai. Beta bukanlah ukuran risiko idiosinkratik. Risiko idiosinkratik adalah risiko yang akan tetap melekat pada tiap saham perusahaan. Risiko ini merefleksikan informasi spesifik tentang perusahaan dan akan berfluktuasi sesuai dengan informasi itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beta adalah sebuah ukuran volatilitas dari saham tertentu terhadap volatilitas dari seluruh pasar saham. Beta merupakan indikator dalam sebuah risiko dalam saham, karena semakin tinggi volatilitas sebuah aset, maka akan semakin berisiko. Di bidang keuangan, volatilitas adalah tingkat variasi dari serangkaian harga perdagangan dari waktu ke waktu. Biasanya diukur dengan standar deviasi dari pengembalian logaritmik. Semakin besar beta, semakin berfluktuasi harga instrumen investasi. Berarti juga semakin besar risikonya. Beta di atas 1 mencerminkan pergerakan harga instrumen investasi lebih berfluktuasi dibanding pergerakan pasar, atau di dalam pasar saham, pergerakan pasar misalnya diwakili oleh indeks harga saham gabungan atau IHSG. Beta lebih kecil dari 1 berarti pergerakan hanya instrumen investasi lebih kecil fluktuasinya dibanding pergerakan pasar. Beta sama dengan 1 berarti pergerakan harga instrumen investasi sama fluktuasinya dengan pergerakan pasar. Selanjutnya, fungsi beta saham. Beta saham berfungsi mengukur risiko sistematis dari sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta menggambarkan seberapa peka suatu sekuritas atau saham terhadap perubahan pasar atau seluruh saham. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Dalam kaitannya dengan investasi dan perdagangan saham di bursa, beta merupakan sebuah indikator yang mencerminkan tingkat risiko yang terkandung dalam saham terhadap tingkat risiko pasar. Dengan mengetahui beta saham, investor bisa mengukur tingkat sensitivitas saham terhadap risiko pasar yang ada, dan kita akan mengetahui sifat saham yang dimiliki, yaitu apakah saham bergerak beriringan dengan pasar atau malah bergerak berlawanan dengan pasar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai beta dan alpha dalam investasi. Alpha adalah selisih antara hasil atau return suatu reksadana dengan hasil atau return yang diharapkan untuk reksadana tersebut berdasarkan tingkat hasil dari pasar. Jadi, alpha adalah ukuran kemampuan seorang manajer investasi untuk outperform atau mengalahkan pasar. Seringkali istilah alpha dipakai untuk menunjukkan kehandalan seorang manajer investasi dalam mengalahkan return atau hasil yang diberikan oleh pasar. Sedangkan istilah beta merujuk pada sensitivitas pergerakan hasil atau return suatu saham atau reksadana relatif terhadap pergerakan hasil pasar secara keseluruhan. Pergerakan harga dari pasar relatif terhadap pasar itu sendiri atau beta dari pasar adalah 1,0. Selanjutnya, yaitu jenis dari beta. Ada 3 jenis dari beta. Yang pertama, beta lebih kecil dari 1. Beta lebih kecil dari 1 disebut sebagai defensive stock karena perubahan tingkat pengembalian saham atau return of stock lebih kecil daripada yang terjadi di pasar. Artinya,
saham memiliki return yang kurang berfluktuatif dengan perubahan return pasar. Hal tersebut berarti bahwa saham tidak peka terhadap perubahan pasar. Jenis beta yang kedua yaitu beta lebih besar dari 1. Beta lebih besar dari 1 disebut sebagai aggressive stock karena perubahan tingkat pengembalian saham atau return of stock lebih besar daripada yang terjadi di pasar. Artinya, saham memiliki return yang berfluktuatif dengan perubahan return pasar. Hal tersebut berarti bahwa saham sangat peka terhadap perubahan pasar. Yang ketiga dan terakhir yaitu jenis beta sama dengan 1. Beta sama dengan 1 disebut sebagai neutral stock karena perubahan tingkat pengembalian saham atau return of stock sama dengan yang terjadi di pasar. Artinya, saham memiliki return yang bervariasi secara proporsional dengan excess return pasar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai menghitung beta saham. Tentunya teman-teman ada yang masih bingung bagaimana cara menghitung beta saham. Untuk itu teman-teman bisa menghitung dengan menggunakan return saham atau variabel dependen dan return pasar atau variabel independen. Berikut rumusnya, beta sama dengan covariance atau return asset return market dibagi variansi atau return market. Selain itu, teman-teman juga bisa menghitung beta saham dengan menggunakan cara sederhana seperti berikut. Yang pertama, menemukan tingkat risk-free rate. Risk-free rate atau tingkat pengembalian instrumen bebas risiko merupakan tingkat return yang dihasilkan dari aset bebas risiko atau risk-free asset. Bagi investor, risk-free rate berguna untuk memastikan investor tidak menerima risiko tambahan jika investasi tidak memberikan return lebih tinggi dari aset risk-free rate. Yang kedua, menentukan yield atau imbal hasil saham atau stock return. Arti yield kerap diasosiasikan sebagai imbal hasil atau keuntungan yang didapatkan seorang investor setelah melakukan investasi dalam jangka waktu tertentu. Menghitung beta saham dengan imbal hasil saham ini dari tingkat persentase keuntungan pada periode tahunan. Imbal hasil saham dihitung tahunan dan dirata-ratakan dengan rumus imbal hasil saham sama dengan harga saham periode N ditambah 1 dikurang harga saham periode N dibagi harga saham periode N. Perhitungan di atas dapat menjadi negatif jika harga saham mengalami penurunan dan mengakibatkan beta saham juga menjadi negatif. Perhitungan tersebut dapat dihitung selama kurun waktu 5-10 tahun dan dirata-ratakan. Pastikan juga teman-teman menggunakan rata-rata geometrik, bukan aritmetik. Rata-rata geometrik adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, imbal pasar. Imbal pasar adalah tingkat persentase keuntungan seluruh saham dalam periode waktu tertentu. Imbal hasil dihitung tahunan dan dirata-ratakan. Dalam kasus ini, maka imbal hasil pasar adalah imbal hasil IHSG. Sementara, perhitungan beta dengan pasar diperoleh dari tingkat persentase keuntungan seluruh saham dalam waktu tahunan. Rumus dari imbal pasar sebagai berikut. Return IHSG periode N sama dengan harga IHSG periode N ditambah 1 dikurangi harga IHSG periode N dibagi harga IHSG periode N dikali 100. Yang keempat, kurangi tingkat rasio bebas risiko dari tingkat saham pengembalian. Selanjutnya, teman-teman bisa mengurangi masing-masing return dengan tingkat suku bunga bebas risiko dengan rumus sebagai berikut. X sama dengan imbal hasil saham dikurangi tingkat suku bunga bebas risiko atau risk-free rate. Y sama dengan imbal hasil saham dikurangi tingkat suku bunga bebas risiko atau risk-free rate. Selain menggunakan rumus-rumus tadi, teman-teman juga bisa mengetahui beta saham secara instan dengan cara mendapatkan informasi beta saham di berbagai website, mulai dari Yahoo Finance, Refinitiv Reuters, Pevindo Beta Stock, dan Microsoft Excel.
Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi beta saham. Faktor-faktor seperti financial leverage, asset growth, likuiditas, dan asset size dapat menjelaskan pergerakan beta saham dan return saham sektor manufaktur. Yang pertama, financial leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Apabila perusahaan menggunakan hutang semakin banyak, maka semakin besar beban tetap yang berupa bunga dan angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar. Yang kedua, asset growth. Variabel asset growth atau pertumbuhan aktiva didefinisikan sebagai perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total suatu perusahaan. Variabel ini diprediksi berpengaruh positif terhadap beta saham. Suatu perusahaan yang sedang berada pada tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar. Karena kebutuhan dana semakin besar, maka perusahaan cenderung menahan sebagian besar pendapatannya atau retained earning. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas diukur sebagai current ratio, yaitu rasio perbandingan antara aktiva lancar atau current asset dengan hutang lancar atau current liabilities. Likuiditas diprediksi berpengaruh negatif terhadap beta saham. Perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan penggunaan aktiva lancar dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya yang siap jatuh tempo. Yang keempat, asset size. Menurut Bever, Cutler, dan Scholes, salah satu ukuran untuk menentukan size perusahaan adalah dengan melihat total aktiva perusahaan. Bahwa total aktiva yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan telah mencapai tahap maturity atau well established. Pada tahap ini, cash flow sudah positif, tidak banyak lagi kebutuhan untuk investasi. Kita masuk dalam contoh kasus. Pada contoh kasus kali ini, kita akan menggunakan saham dari perusahaan farmasi yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu saham dari PT Kimia Farma Tbk yang merupakan anak usaha dari Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi dengan kode saham KAEF, dengan PT Kalbe Farma Tbk yang merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan. Langkah yang pertama, kita menemukan tingkat risk rate. Di sini kita mengambil contoh tingkat risk rate-nya adalah 2%. Langkah yang kedua, kita menentukan yield atau imbal hasil saham atau stock return dari kedua saham. Harga saham KEF di akhir tahun Rp2.430 dan di awal tahun Rp2.470, sehingga imbal hasil sahamnya sama dengan Rp2.430 dikurangi Rp2.470 dibahagi Rp2.470 dikali 100, hingga hasilnya negatif 1,6%. Harga saham KLBF di akhir tahun Rp1.615 dan di awal tahun Rp1.620, sehingga imbal hasil sahamnya Rp1.615 dikurangi Rp1.620 dibahagi Rp1.620 dikali 100, sehingga hasilnya negatif 0,3%. Langkah yang ketiga, kita menentukan imbal hasil pasar atau market return. Di sini kita berasumsi bahwa nilainya sebesar 15%. Langkah yang keempat, kurangi tingkat rasio bebas risiko dari tingkat saham pengembalian. Selanjutnya, kurangi masing-masing return tingkat suku bunga bebas risiko sebagai berikut. Saham yang pertama yaitu saham dari Kimia Farma, X sama dengan negatif 1,6% dikurangi 2% sama dengan negatif 0,01%. Y-nya 15% dikurangi 2% sama dengan 0,147, sehingga betanya sama dengan X per Y sama dengan negatif 0,1% per 0,147 sama dengan 0,6. Yang harus diketahui bahwa seperti kebanyakan alat prediksi keuangan, beta tidak bisa sepenuhnya memprediksi masa depan. Beta benar-benar mengukur volatilitas saham di masa lalu. Sekian dari pembahasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.